بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, malam yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi diri kita semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah masih pertemukan diri kita pada via Clubhouse ini, via online ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita duduk bersimpuh untuk menuntut ilmu syar'i ini, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam faedah keutamaan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang satu kitab kecil yang sangat luar biasa. Kitab ini Masya Allah, yaitu tentang Khulasah Ta'zim al-Ilm, ringkasan tentang keagungan ilmu, sebuah kitab karya dari Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab kecil tapi mengandung syarat makna yang luar biasa. Masya Allah kitab ini ya kawan. Kitab yang ketika kita mau merenunginya, mau mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan luar biasa, berbagai macam fadilah yang luar biasa besarnya dari kitab ini. Di antaranya insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan berbahagia ini, yaitu tentang bab yang keempat atau simpul yang keempat, al-ma'qidur rabi'. Simpul yang keempat yaitu tentang sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah. Tentang mengarahkan tekad kepada ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah. Mengarahkan tekad kita, mengarahkan semangat kita kepada ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kepada ilmu Al-Quran dan juga apa? As-Sunnah. Muallif hafizahullah ta'ala berkata, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata beliau, setiap ilmu yang bermanfaat itu pasti kembali kepada firman Allah, itu Al-Quran, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadits as-sunnah. Dan kata beliau, wa baqiyal ulum imma khadimun lahuma, dan sisanya atau selain dari keduanya, selain dari qala Allah qala Rasul tadi, bisa jadi menjadi ilmu yang sifatnya membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi apa? Bisa jadi ilmu tersebut sifatnya membantu untuk memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Fayu'khadhu minhu ma tahaqqaqa bihil khidmah. Sehingga ketika seseorang mempelajari ilmu tersebut, bisa membantunya untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka jelas dipelajari selama memang itu bisa membantu. Selama memang itu bisa apa? Membantu. Atau kata beliau, aw ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Subhanallah. Atau ilmu yang sifatnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka ketidaktahuan, kejahilan kita akan ilmu seperti ini enggak ada madaratnya sama sekali. Ini tidak ada apa? Tidak ada madaratnya sama sekali, subhanallah. Yang kita bahas dulu ikhwan, ini tentang ilmu agama.
Yang pertama ini kita bahas tentang apa? Ilmu agama. Kita tahu bersama hukum mempelajari ilmu agama atau ilmu syar'i adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban bagi setiap manusia. Likulli fardin. Bagi setiap individu manusia, mereka wajib untuk belajar ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya fariidah, fardu ain, wajib atas setiap muslim. Atas setiap muslim, dan juga pasti muslimah juga masuk di dalamnya. Nah, ilmu syar'i yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang agama Allah. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis atau As-Sunnah. Itu ilmu syar'i itu, ikhwan. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu itu kewajiban, fardu ain bagi setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Ilmu tentang agama Allah. Ilmu yang sumbernya itu Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah. Nah, itu dimaksud. Jadi kita masuk ke situ dulu tuh, subhanallah. Sebelum nanti kita bahas masalah ilmu dunia dan lain sebagainya. Kita landasi pokok bahasan kita masalah ini dulu nih, ikhwan. Bahwa kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, bahkan kewajiban bagi setiap makhluk Allah, bagi setiap jin dan manusia, untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu ilmu syar'i, ilmu agama. Siapapun dirinya, apapun jabatannya, sekaya apapun dirinya, atau semiskin apapun dirinya, siapapun dirinya, dia wajib untuk belajar ilmu agama dengan benar. Siapapun dirinya, subhanallah. Perhatikan, yang namanya fardu ain itu beda dengan fardu kifayah. Nanti kita bahas tentang masalah fardu kifayah, kan gitu. Fardu ain itu sama seperti sholat. Sholat bagi setiap muslim apa hukumnya? Wajib. Puasa Ramadan bagi setiap muslim hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Zakat bagi orang yang mampu hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Apalagi haji bagi yang mampu hukumnya apa? Wajib, fardu ain bagi yang mampu, kan gitu. Nah, sama seperti ini, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, itu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah, bagi setiap manusia dan jin bahkan, subhanallah. Berarti tidak boleh seorang manusia, seorang muslim dan muslimah bodoh akan ilmu agamanya, itu nggak boleh. Tidak boleh sama sekali, subhanallah. Kita boleh tidak paham ilmu hitung menghitung, ilmu baca, ilmu ini, itu nggak sampai dosa. Kalau orang tidak tahu ilmu itu tuh nggak sampai dosa gitu maksudnya. Ini bukan berarti kemudian kita nggak belajar ilmu hitung, ilmu baca, ilmu nulis, ya, bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin tegaskan, kalau kita bodoh akan ilmu hitung, ilmu baca, ilmu nulis, misal ada orang misalnya buta huruf, betul ya? Tapi ternyata ilmu agamanya luar biasa, Masya Allah. Dia tahu bagaimana sifat wudhu Nabi, dia tahu bagaimana sifat salat Nabi, dia tahu bagaimana ilmu tauhid yang benar, dia tahu apa itu syirik, kan gitu. Dia tahu ilmu agama ini dengan Masya Allah, dengan dalil-dalilnya. Maka jelas orang ini luar biasa, Masya Allah. Jauh lebih baik daripada orang yang ilmu dunianya setinggi langit, luar biasa, profesor, doktor, fulan, MBA, MMA, luar biasa. Tapi nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran, bayangkan. Nggak tahu bagaimana sifat wudhu Nabi yang benar. Ketika ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah, bingung. Syarat la ilaha illallah, bingung. Pembatal la ilaha illallah, bingung. Tidak tahu bagaimana sifat salat Nabi yang benar. Padahal ilmu dunianya luar biasa, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Hakim dan juga yang lainnya, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla murka, marah kepada siapa? Kepada orang-orang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara agamanya. Dia pintar urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhiratnya. Bodoh akan perkara agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Luar biasa bahaya yang seperti ini, ikhwan. Maka tadi saya katakan jauh lebih baik orang-orang yang misal di zaman sekarang masih ada misal orang yang buta huruf, nggak bisa baca tulis, nggak bisa ngitung,
Tapi ternyata ilmu agamanya yang diketahui luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Karena itu yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Kita nggak diwajibkan wajib fardu ain belajar baca tulis, belajar ilmu hitung, belajar apa? Fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya. Itu hukumnya nggak wajib. Paling tinggi dalam ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Nanti kita jelaskan insya Allah. Tapi kalau ilmu agama, ilmu syar'i, penekanan luar biasa, ikhwan. Fariidatun ala kulli muslim. Fardu ain wajib bagi setiap muslim. Nah, ini kenapa saya ulang-ulang, karena penting nih, ikhwan. Karena berapa banyak kaum muslimin di luar sana, ilmu dunianya Masya Allah luar biasa hebat. Ditanya ekonomi, ditanya akuntansi, ditanya teknik, ditanya kimia, ditanya fisika, ditanya matematika, luar biasa pintarnya Masya Allah. Tapi ilmu agamanya nol. Ilmu agamanya hanya sekelas anak TK atau bahkan anak SD lah. Naik sedikit lah, anak SD, betul ya. Yang dia tahu dari agama Islam, yang penting sholat, titik. Allahu Akbar. Sholatnya pun nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalilnya, nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kan gitu. Yang dia tahu sebelum sholat, wudhu, kan gitu. Wudhunya pun nggak tahu, itu contoh-contohnya, kan nggak tahu dalil-dalilnya. Dari dalil-dalil apa? Wudhu yang dibenarkan oleh Nabi SAW dan lain sebagainya. Kita perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Seorang ulama yang bernama Iyad Al-Yahsubuni, Al-Yahsubi, afwan. Iyad Al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma' berkata, Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmu al-kitabi wa ilmu al-athari allati qad usnidat 'an tabi'in 'an sahibi. Subhanallah. Seorang ulama yang bernama Iyad Al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma' berkata, ilmu itu ada pada dua pokok. Terdapat pada dua pokok. Tidaklah zalim dalam ini, kecuali penyesat dari jalan yang terang dan pasti, yaitu ilmu kitab dan riwayat yang tersambung dari tabi'in dan juga sahabat. Allahu Akbar. Ajib perkataannya, ikhwan. Masya Allah. Maksudnya apa? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, subhanallah. Ilmu Al-Quran juga apa? As-Sunnah, ilmu agama, ilmu syar'i yang benar. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu duniawi. Salah besar. Bukan itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, ikhwan, ilmu yang paling wajib kita pelajari, ilmu yang paling harus kita ketahui adalah ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadits as-sunnah. Itu ilmu yang paling wajib kita pelajari. Enggak boleh kita bodoh sama sekali tentang ilmu itu. Itu ilmu agama, ilmu syar'i. Nah, ini tentang masalah apa? Kedudukan ilmu agama yang luar biasa. Dan kalau kita bahas ya ikhwan, bagaimana kedudukan ilmu agama ini, Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Allah Azza wa Jalla, contoh saya sebagai contoh misal. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Allah berfirman dalam surat Thaha, surah 20 ayat 114, wa qul, katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, ilmu agama, jelas, subhanallah. Lihat, Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Bayangkan. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, qauluhu Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma. Firman Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wadihun ad-dilalah fi fadlil ilm. Maka ini jelas mengandung dalil yang sangat tegas, sangat jelas tentang keutamaan ilmu agama. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bitalabul izdiyad min syai'in illa minal ilm. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Kecuali tambahan apa? Ilmu. Wal muradu bil ilmi al-ilmi syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa? Yang dimaksud dengan kata-kata ilmu dalam ayat ini adalah ilmu syar'i.
alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri ibadatihi wa muamalatihi, yaitu ilmu yang menjadikan seseorang yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah terbebani syariat, mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah ataupun muamalah. Wal ilmi billah wa sifatihi wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amrihi wa tanzihi 'anil naqa'id. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepada Allah, dan mensucikan Allah dari berbagai kekurangan. Allahu Akbar. Dia penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di atas luar biasa ya. Menjelaskan dengan gamblang tentang ilmu dalam ayat ini, maksudnya adalah ilmu apa? Ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu syar'i tentang bukan ilmu apa? Ilmu dunia. Nah, pertanyaannya sekarang ikhwan, ilmu-ilmu apa saja sih yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah? Nah, ini yang penting nih. Kan banyak orang tanya ya, Pak Ustadz, kalau gitu ilmu agama apa saja nih? Ilmu agama kan luas, Pak Ustadz. Ilmu agama apa saja nih yang harus kita ketahui? Nah, ini jelaskan para ulama panjang lebar tentang masalah ini. Al-Khulasah, secara ringkas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tentang ilmu apa saja sih yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Maksudnya berarti apa? Tidak boleh ada seorang muslim yang tidak mempelajari ilmu ini. Yang pertama ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Ini jelas ya. Ilmu tentang apa? Pokok-pokok keimanan. Ilmu tentang apa? Pokok-pokok apa? Keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman tentang apa? Tauhid. Belajar tentang tauhid. Itu kan pokok-pokok keimanan jelas. Tauhidullah, iman kepada Allah kan yang paling pertama tauhid kan gitu. Ini yang pertama nih. Ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Iman kepada Allah nih, konsekuensi ketika kita mengatakan iman kepada Allah apa saja sih? Ternyata mengandung konsekuensi itu. Meyakini bahwa Allah itu ada, kan gitu. Meyakini tentang perbuatan Allah kepada makhluknya atau yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Allah Azza wa Jalla menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Kemudian yang ketiga, iman kepada Allah, konsekuensinya apa? Mengharuskan seorang hamba itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kan gitu, ifradullah ta'ala bil ibadah. Atau yang kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Kemudian mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, maha mulia, maha tinggi, luar biasa. Itu contoh aja. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, ada konsekuensi-konsekuensinya. Iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Tentang akidah yang benar. Pokok-pokok keimanan ini tentang akidah yang benar. Tauhid kan gitu. Yang kedua, ilmu yang kedua yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ilmu tentang apa? Syariat-syariat Islam. Ilmu tentang syariat-syariat Islam. Contohnya apa? Ilmu tentang wudu. Betul ya? Ilmu tentang wudu. Masa sih kaum muslimin dan muslimah bertahun-tahun wudu? Dari mana dalilnya? Tahu nggak ente dalilnya? Apa, menghirup air ke hidung, istinsyak, istinthar, betul ya? Ya, saya diajarinnya begitu Pak Ustadz sama orang tua saya. Islam apa? Islam keturunan, betul ya? Masa nggak tahu ilmunya bertahun-tahun dia wudu sih, betul ya? Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah loh, nggak sembarangan, subhanallah, betul ya? Ini yang kedua nih, wajib dipelajari ilmu tentang syariat Islam. Contohnya apa? Wudu, apalagi sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, kan gitu. Kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Tentang syaratnya, rukunnya, pembatalnya, sunnah-sunnahnya, kan gitu. Wudu, ternyata ada syarat sah wudu. Ada rukun wudu, ada pembatal wudu, kan gitu. Ada sunnah dalam wudu. Begitu juga sholat. Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada pembatal sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada wajib sholat. Coba saya mau tanya, apa bedanya rukun sama wajib dalam sholat? Bingung tuh insya Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang ketika ditanya rukun sholat sama wajib sholat bedanya apa? Aduh, apa Ustaz ya? Padahal ternyata itu wajib kita pelajari loh, nggak sembarangan, subhanallah.
Wajib sama rukun dalam sholat aja bingung, orang ketuker. Wajib sholat, rukun sholat. Apa bedanya Pak Ustaz? Ternyata ada beda luar biasa masalah itu. Kan gitu. Ini yang kedua nih, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Yang berkaitan masalah ibadah-ibadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau yang pertama tadi akidah yang benar, keimanan yang benar, amalan hati kebanyakannya itu, keyakinan. Kemudian yang kedua ini, syariat-syariat Islam, ibadah-ibadah yang sifatnya zahir. Sifatnya apa? Zahir, amal anggota badan, kan gitu. Yang ketiga, ilmu tentang hal yang diharamkan. Ilmu tentang hal-hal yang diharamkan. Ilmu tentang hal-hal yang diharamkan yang disepakati. Ilmu tentang apa? Hal-hal yang diharamkan yang disepakati oleh para rasul dan syariat. Lihat, ini bukan cuma Rasulullah SAW, bahkan apa? Syariat. Ilmu tentang hal-hal yang diharamkan. Yang diharamkan ini yang memang sudah disepakati, kan gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 33. Surah ke-7 ayat 33. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tuhanku, Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Satu. Wal itham, perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan mengharamkan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Subhanallah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Berarti ada berapa nih? Ada 5. Kelima hal yang haram atas setiap orang pada setiap keadaan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari larangan-larangan Allah nih. Contoh seperti apa? Zina, riba, khamar, kan gitu. Dan lain sebagainya. Dalam ayat ini 5 berarti ini, subhanallah. Perbuatan keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, kan gitu. Mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui, dan lain sebagainya, subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah, ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Ini yang keempat, ikhwan. Ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz pertama. Ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus atau dengan orang lain secara umum. Nanti kita jelaskan. Ilmu yang berkaitan dengan apa? Interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus. Contohnya apa ini? Istri, anak, keluarga dekat. Itu secara khusus tuh. Dan orang lain secara umum. Dan orang lain secara apa? Secara umum. Nah, ilmu ini, ikhwan, wajib menurut jenis yang keempat ini, dan ini berbeda-beda. Yang keempat ini ilmunya apa? Berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan kedudukan seseorang. Contoh, seseorang yang bisnis, pedagang. Maka seorang pedagang wajib hukumnya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan atau jual beli. Kan gitu? Nah, ilmu yang keempat ini berarti kan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ada seorang guru misal, seorang guru. Maka dia wajib mempelajari tentang bagaimana sih hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang guru. Gimana menjadi guru yang terbaik dalam Islam. Seseorang yang jadi karyawan misalnya, gimana sih jadi karyawan yang benar dalam Islam? Dia harus mempelajari hukum-hukum yang benar. Harus jujur, harus amanah. Nggak boleh kemudian khianat dan lain sebagainya, kan gitu. Ini berbeda-beda yang keempat nih jelas. Nah, yang keempat ini ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus ataupun orang lain secara umum.
Jadi tergantung dengan kedudukan diri. Contoh, dia petani misal. Maka dia wajib mengetahui itu. Zakat pertanian nih, gimana caranya? Kan gitu. Harus dia tahu tuh, subhanallah. Nggak sembarangan tentang masalah itu. Dan lain sebagainya, subhanallah. Dan lain sebagainya. Lihat dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini, ikhwan. Jelaslah bahwa apapun latar belakang pekerjaan profesi kita, wajib bagi diri kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Di menuntut ilmu agama itu tidak hanya diwajibkan bagi para ustadz, para ulama, orang yang ingin berdakwah, orang yang ingin memberikan nasihat, bukan itu. Tapi bagi setiap muslim dan muslimah. Wah, bayangkan subhanallah. Ini pentingnya tentang masalah apa? Ilmu dunia. Ilmu duniawi, subhanallah. Dan para ulama menyebutkan, ikhwan, bisa jadi kondisi sebagian orang, ini penting nih luar biasa, kondisi sebagian orang, mereka tidak terjangkau dengan dakwahnya para ulama atau para dai. Ada sebagian orang yang orang ini ternyata dakwah para dai, dakwah ulama nggak sampai kepadanya, nggak sampai kepada orang tersebut. Kita sebagai muslim bisa mendakwahinya kalau kita punya ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi di atas tuh. Contoh, orang yang sedang sakit misal. Ini paling sering nih, Juan. Orang yang sedang sakit terbaring di rumah sakit, antum jadi dokter atau antum jadi perawat misalnya. Antum jadi ahli gizi, apapun itu, misalnya di rumah sakit. Berapa banyak kita lihat seorang muslim dan muslim yang ketika dirinya sakit, meninggalkan sholat dengan tenangnya. Menganggap apa? Oh sakit nggak wajib sholat, Ustaz, susah. Banyak yang begitu ya, betul ya? Luar biasa banyaknya. Kalau dia seorang dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya, mengetahui ilmu ini, dia kan pasti akan menasehati orang ini, betul ya? Dia akan mengajarkan orang ini Pak, cara bersuci ketika orang itu sakit, cara sholat ketika orang itu sakit. Kan gitu. Masa kemudian dia harus panggil ustadz dulu? Kan nggak mungkin, betul? Kalau orang berilmu tentang ilmu agamanya dengan benar, yang kita sebutkan tadi di atas, Masya Allah. Dia bisa menjalankan, dia bisa menjadi da'i secara umum ya. Da'i secara umum. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada apa? Kemungkaran. Allahu Akbar. Contoh lain, orang yang berprofesi sebagai apa? Supir antar kota, antar provinsi, betul ya? Bus, apalagi tuh, kereta api, atau kemudian kontainer dan sebagainya. Berapa banyak orang-orang yang ketika seperti ini nggak sholat, sahih nggak, betul nggak, ikhwan? Atau kalaupun dia sholat, dia nggak mengerti itu bagaimana sih tata cara sholat orang musafir di perjalanan, betul ya? Kalau dia kemudian nggak tahu ilmu agama yang benar, ketika tata cara sholat ketika di musafir dan lain sebagainya, gimana dia bisa mengajarkan penumpangnya? Betul? Ini penting nih, subhanallah. Makanya ada ilmu-ilmu yang memang wajib dipelajari luar biasa. Ini disebutkan keempat ilmu tadi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, subhanallah. Ini penting luar biasa. Jangan sampai kita seperti apa? Orang-orang kafir luar biasa yang hebat masalah ilmu dunianya, tentang masalah ilmu dunia, wah hebat luar biasa. Tapi ternyata lalai dari ilmu agama. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat ke-7. Surat Ar-Rum surah 30 ayat ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafirun. Mereka tuh orang-orang kafir hanya mengetahui zahir kehidupan dunia saja. Lahir kehidupan dunia mereka tahu, oh ini luar biasa nih, uang ini mikiran di dunia aja tuh. Wa hum 'anil akhirati hum ghafirun. Sedangkan mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Mereka sangat lalai kepada kehidupan apa? Akhirat. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Pertanyaannya sekarang, Pak Ustadz, gimana kalau kemudian belajar ilmu dunia? Boleh nggak Pak Ustadz? Gimana hukumnya? Kan gitu ya. Banyak yang nanya tentang masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Ya Syekh, apakah mempelajari ilmu seperti ilmu industri, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya, itu termasuk tafaqquh fid din nggak? Tafaqquh fid din ini maksudnya mempelajari agama Allah.
Maka beliau mengatakan ilmu-ilmu tersebut jelas tidak termasuk ilmu tafaqquh fid din, karena tafaqquh fid din khusus masalah ilmu agama. Ilmu-ilmu tafaqquh fid din itu mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi kata beliau, perhatikan nih. Akan tetapi ilmu tersebut termasuk dalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Nah, ini penting nih. Jadi bukan berarti ketika antum misal nih sekarang kuliah di apa, kedokteran, kuliah di ekonomi, di mana dan sebagainya. Oh kayak gitu anak tinggalin pusat, anak mau belajar ilmu agama. Entar dulu, sabar, tenang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau ditanya itu apakah itu termasuk ilmu tafaqquh fid din? Ya enggak termasuk, karena tafaqquh fid din itu ilmu-ilmu yang dipelajari bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi kata beliau, ilmu industri, ekonomi, kedokteran dan lain sebagainya, ilmu-ilmu umum nih, ilmu tersebut ilmu yang ternyata dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ilmu yang dibutuhkan oleh apa? Kaum muslimin. Karena itu sebagian ulama sampai berkata sesungguhnya mempelajari ilmu teknologi, industri, teknik, kedokteran, geologi dan semisal itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Subhanallah. Apa maksudnya fardu kifayah ini? Jika sejumlah orang dalam jumlah yang mencukupi telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ini, rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan fardu kifayah, jika sejumlah orang dalam jumlah yang tertentu, yang jumlah tersebut sudah mencukupi telah melaksanakan kewajiban itu, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tapi jika tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua orang itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi dosa. Kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka bisa menjadi dosa bagi semuanya. Bisa menjadi apa? Dosa bagi semua. Jadi hukumnya fardu apa? Fardu kifayah, Masya Allah. Jadi ilmu dunia paling tinggi pada hakikatnya ilmunya hukumnya apa? Fardu kifayah. Tidak ada samping fardu ain. Kalau fardu ain berarti kan likulli fardin maksudnya. Bagi setiap individu muslim. Tapi bukan berarti ketika seseorang bukan fardu ain Pak Ustaz. Kalau gitu anak enggak usah belajar ini. Salah. Kalau ternyata antum misal jadi seorang apa? Penelitian antum Masya Allah bermanfaat bagi kaum muslimin. Luar biasa pahala yang didapat. Khairun nas anfa'uhum linnas kata Nabi SAW. Betul ya? Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, aku ingatkan kata beliau kepada saudara-saudaraku yang sedang mempelajari ilmu-ilmu tersebut agar mereka meniatkan, nih garis bawah ini nih ikhwan. Garis bawah ini baik-baik, agar mereka niatkan untuk dapat. Jadi saya ulang ya tadi ya, kesimpulannya adalah hukum mempelajari ilmu duniawi seperti yang saya sebutkan tadi, masalah teknologi, sains, kedokteran, dan sebagainya, itu sangat tergantung pada tujuan. Sangat tergantung kepada apa? Tujuan. Kalau tujuannya ternyata kebaikan, memberikan manfaat besar bagi kaum muslimin, bagi manusia, maka dia akan mendapatkan manfaat, dia akan mendapatkan pahala luar biasa besar. Tapi kalau ternyata tujuannya buruk, jangan kaget, ternyata dia mendapatkan dosa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ikhwan, ilmu dunia ini menjadi sarana untuk menegakkan kewajiban dalam agama. Ini penting. Maka hukum mempelajari ilmu tersebut adalah ilmu yang hukumnya adalah wajib ketika memang itu sebagai sarana untuk menegakkan apa? Agama. Kan gitu. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Ada satu kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum sarana itu sebagaimana hukum tujuan. Hukum sarana itu sebagaimana hukum apa? Hukum tujuan. Nanti disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Ketika memang kaum muslimin membutuhkan nih ekonomi yang Islami yang terkenal atau yang memang yang memang baik bisa memberikan ekonomi Islam yang baik atau teknologi industri yang bisa memberikan kebaikan bagi kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala luar biasa besar ketika mempelajari ilmu tersebut dengan niat yang baik. Dengan apa? Dengan niat yang baik, Masya Allah. Nah, kemudian muallif hafizahullah ta'ala berkata, kita kembali kepada kita, وَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ عِلْمُ السَّلَفِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ كَثُرَ الْكَلَامْ بَعْدَهُمْ فِيمَا لَا يَنْفَعُ. Subhanallah. Beliau mengatakan, dan inilah ilmu para salaf.
ilmu para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati mereka semua. Kemudian setelah mereka semakin banyaklah pembicaraan yang nggak bermanfaat. Nah, ini bedanya ilmu para ulama salaf terdahulu sama ilmu kita nih, ikhwan. Ilmu para ulama salaf terdahulu sama ilmu apa? Sama ilmu kita ini, sama diri kita, subhanallah. Apa kata beliau? Fal ilmu fis salaf akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Ilmu yang ada para ulama salaf itu lebih banyak, sedangkan pembicaraan pada generasi setelahnya itu lebih banyak. Jadi kita lebih banyak apa? Ngomong. Lebih banyak bicara. Ngomong 1 jam, 2 jam kayak anak nih. Ngomong panjang lebar. Ya intinya mungkin dikit gitu. Subhanallah. Betul ya? Beda keberkahannya. Para ulama salaf dahulu ngomongnya sedikit. Masya Allah. Tapi maknanya luar biasa. Ilmunya sangat luar biasa. Subhanallah. Jadi ini bedanya ilmu kita dengan ilmu para ulama salaf dahulu. Masya Allah. Seorang ulama yang bernama Hammad ibn Zaid. Qultu li Abi Ayyub as-Sikhtiyani. Seorang ulama yang bernama Hammad ibn Zaid bertanya kepada Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub as-Sikhtiyani di antara ulama salaf insyaallah. Hammad bertanya kepada Ayyub as-Sikhtiyani, "Al-ilmu al-yawm akthar atau fima taqaddam?" Hammad ibn Zaid bertanya, "Wahai Ayyub as-Sikhtiyani, ilmu pada hari ini lebih banyak atau ilmu orang-orang terdahulu, para ulama salaf terdahulu yang lebih banyak?" Padahal Ayyub as-Sikhtiyani termasuk ulama salaf loh, subhanallah. Maka beliau mengatakan, al-kalamul yaum akthar. Yang banyak hari ini pembicaraan, omongan. Kemana, macam-macam kan gitu ya. Wal ilmu fima taqaddam akthar. Sedangkan ilmu orang-orang terdahulu, para ulama salaf terdahulu, maka jelas itu lebih banyak. Maka jelas itu apa lebih banyak. Perhatikan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup dengan satu pembahasan masalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kan satu doa ketika kita pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Rizqan tayyiban. Rizki yang halal, yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Dalam riwayat lain ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masalah ilmu bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sahih? Betul ya? Pertanyaannya sekarang, apa sih ilmu yang bermanfaat dan apa yang ilmu yang tidak bermanfaat? Kita jelaskan dulu ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita tahu ilmu yang tidak bermanfaat ini, kita akan tahu tuh. Oh, berarti ilmu yang bermanfaat ini. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat secara garis besar terbagi dua. Ilmu yang tidak bermanfaat secara garis besar terbagi apa? Terbagi dua. Yang pertama, la yanfa' fi dzatihi. Tidak bermanfaat secara zatnya. Zat ilmunya itu memang enggak bermanfaat sudah. Maka haram mempelajari ilmu seperti ini. Contohnya apa? Filsafat, ilmu kalam. Itu enggak boleh kita pelajari, ikhwan. Haram hukumnya. Orang-orang yang ahlul kalam, filsafat dan lain sebagainya, ujung-ujungnya adalah apa? Ini filsafat maksudnya filsafat agama ya, yang dimaksud ya, bukan filsafat masalah filsafat ekonomi itu enggak bukan itu maksudnya. Filsafat agama nih. Orang ketika sudah masuk ke ranah filsafat, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Itu luar biasa susahnya itu dia nasihatin. Kenapa? Fitnah syubhatnya sudah kena tuh. Makanya para ulama mengharamkan belajar ilmu filsafat ini, ilmu kalam. Kenapa? Karena zat ilmunya tersendiri itu sudah haram. Contoh lain, ilmu apa? Ilmu sihir, perdukunan, ilmu hitam, ilmu putih, betul ya? Sama aja tuh, hitam, putih, abu-abu dan lain sebagainya, yang seperti itu jelas nggak ada dalam Islam kan gitu. Ilmu perdukunan kan gitu, ilmu apa melet orang nggak boleh untuk belajar ilmu melet. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Dan dengan berbagai macam ilmu tersebut lah, sebut masalah ilmu perdukunan yang luar biasa banyak gitu.
Contoh kedua. Yang ketiga, ilmu horoskop nih. Horoskop tuh ya. Apa horoskop? Rasi-rasi bintang, betul ya? Antum bintangnya apa nih? Ana Gemini nih. Antum apa nih? Ana Leo. Ana Capricorn. Ana Taurus. Ini syirik nih, subhanallah. Dan ternyata orang yang di TV ternyata, ini langsung dari pembicaranya real nih. Yang dulunya di TV, ini semuanya bohong luar biasa. Semuanya apa? Ngarang. Percintaannya gimana, ekonominya gimana, begitu ya. Asmaranya, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Boleh haram hukumnya belajar ilmu-ilmu seperti ini nih, subhanallah. Karena zatnya sudah nggak bermanfaat pasti itu, subhanallah. Nah, itu disebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Ini ilmu yang tidak bermanfaat yang pertama. Secara zat ilmunya itu nggak bermanfaat. Maka tidak boleh belajar ilmu seperti ini. Yang kedua, la yanfa' fi ta'thir atau fi ta'thirihi. Tidak bermanfaat secara pengaruhnya. Ini yang kedua nih. Secara apa? Ta'thirnya. Secara pengaruhnya itu nggak bermanfaat. Contoh apa saja? Yang pertama, ketika ilmu itu tidak diamalkan. Ini penting nih, ikhwan. Hati-hati, perhatikan baik-baik nih. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamatan afiyah. Ilmu itu akan memadaratkan diri kita dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Di antara tafsirannya, mengapa kalian berilmu tentang sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kemurkaan Allah yang sangat besar dan memuncak bagi orang-orang yang berbicara sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Berilmu sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. A'udzubillah min dzalik. Ini ayat yang paling ditakutkan oleh para orang-orang saleh, para dai ini. Mereka bisa jadi banyak ilmunya, banyak wawasannya, tapi apakah mereka berusaha mengamalkan ilmu tersebut atau tidak, kan gitu. Ini ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'thirnya, pengaruhnya ilmu yang tidak diamalkan, satu. Yang kedua, ilmu yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin berilmu, semakin berani melanggar larangan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semakin berilmu, semakin tidak takut untuk berbuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka coba lihat diri kita masing-masing. Berapa lama kita ngaji? Berapa lama kita kenal Islam? Berapa lama kita kenal sunnah Nabi SAW? Apakah lama panjang waktunya tersebut telah menjadikan kita tak mempunyai rasa takut kepada Allah atau sebaliknya? Karena dosa itu jelas, ya ikhwan. Rasul SAW mengatakan, al-itham ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa itu pasti menjadikan hati itu nggak tenang. Menjadikan hati itu apa? Haka fi sadrik. Menjadikan hati ini sempit, nggak enak, nggak tenang. Itu dosa. Ini yang pertama. Kata Nabi SAW. Yang kedua apa? Engkau tidak suka perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain. Itu pasti dosa tuh. Itu definisi dosa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, tapi subhanallahil azim. Tidak menambah rasa takutnya kepada Allah. Para ulama mengatakan apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilmal khasyah. Bukan yang namanya ilmu yang bermanfaat ketika banyak hafalannya, banyak riwayatnya. Bukan itu ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'thirnya, pengaruhnya yang ketiga, ketika ilmu itu tidak melahirkan tawadhu kepada manusia yang lain. Semakin berilmu, semakin sombong. Semakin berilmu, semakin ujub. Bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya. Bangga akan ilmunya, bangga akan amalannya. Ini ketiga nih. Ketika ilmu itu tidak melahirkan tawadhu di hadapan manusia. Harusnya apa? Ilmu padi itu benar banget itu, ikhwan. Semakin berisi, semakin apa? Merunduk, bukan seperti balon. Semakin berisi, semakin naik tuh ke atas langit. Na'udzubillah min dzalik. Padahal balon isinya kosong. Beda sama padi, isinya banyak kan gitu. Ini ketiga nih. Ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'thirnya, pengaruhnya, ketika ilmu tersebut tidak melahirkan tawadhu di tengah manusia. Yang keempat, ketika ilmu tersebut tidak melahirkan kaya, semakin berilmu, semakin galak sama orang. Ini salah nih, perhatikan baik-baik nih. Harusnya semakin berilmu, begitu. Semakin berilmu, semakin bersayang kepada makhluk yang lain, subhanallah.
Bukan semakin berilmu semakin ngecap orang yang ini kafir, yang ini munafik, yang ini ahlun nar, yang ini salah ini. Semakin berilmu semakin kasih sayang kepada makhluk yang lain kan gitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Ahlus sunnah hum a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah itu adalah mereka orang-orang yang paling mengetahui tentang kebenaran karena selalu berdalil. Selalu punya dalil kan gitu ketika berilmu, ketika beramal. Dan orang-orang dan wa arhamuhum bil khalqi, dan yang paling kasih sayang kepada makhluk. Yang paling kasih sayang kepada makhluk itu yang keempat. Yang kelima, ilmu yang tidak bermanfaat secara taksirnya, semakin berilmu semakin gila kepada dunia. Semakin berilmu semakin cinta yang luar biasa kepada dunia. Bukan semakin berilmu harusnya semakin mengecilkan dunia, sebaliknya. Malah dia semakin berilmu semakin menggilai dunia. Semakin mencintai dunia luar biasa berlebihan. Mengecilkan akhirat. Salah ini. Orang yang benar-benar mengetahui ilmu syar'i yang benar, semakin dia berilmu, maka insyaAllah ta'ala dunia akan kecil dalam pandangan matanya. Kan lagi rame sekarang ya. Tentang apa? Satu orang pemain bola yang pindah klub. Gajinya fenomenal, betul ya? Antum tahu semuanya insyaAllah. Anda yakin, subhanallah. Miliaran rupiah. Luar biasa, dihitung 1 tahun segini. 1 bulan segini, 1 hari segini, 1 jam segini, 1 menit segini, 1 detik segini. Gajinya tuh. Orang yang nggak punya ilmu agama, wah hebat, enak seperti itu. Ya Allah, dunia. Dunia itu. Perhatikan baik-baik nih kawan. Dunia. Kafir lagi, subhanallah. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, musyrik seperti itu, penghuni neraka, kekal dalam api neraka itu. Kita damba-dambakan, kita idolakan, la haula wala quwata illa billah. Takjub dengan luar biasa yang dimiliki oleh orang kafir dan lain sebagainya. Orang yang benar-benar mengetahui tentang ilmu agama yang benar, dan ilmu itu ilmu yang bermanfaat, dia akan semakin membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis. Banyak dari mereka orang yang kaya, nggak sembarangan loh, betul ya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang yang kaya loh, nggak sembarangan loh. Apalagi Abdurrahman bin Auf luar biasa, ketika meninggal emasnya itu dibagi pakai kampak besar-besar, luar biasa tuh, masya Allah, tabarakallah. Tapi apakah kemudian kekayaan yang mereka miliki menjadikan mereka lupa dengan akhirat? Kalla, thumma kalla. Sama kali enggak. Sebaliknya malah, harta yang mereka miliki, dunia yang mereka miliki, mereka kejar untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika perang Tabuk contohnya itu, betul ya? Rasulullah SAW memotivasi untuk bersedekah, luar biasa mereka. Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Utsman bin Affan datang dengan 10.000 dinar, dengan kudanya, untanya dan lain sebagainya. Abdurrahman bin Auf luar biasa, karena mereka yakin apa yang ada di tangan Allah itu lebih besar daripada apa yang di tangan kita manusia. Harusnya seperti itu. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Bukan kemudian semakin tinggi ilmunya, semakin banyak, semakin lama ngaji, semakin kemudian apa? Membesarkan dunia, kemudian mengecilkan akhirat. Salah, subhanallah. Musibah terbesar itu musibah dalam agama, ikhwan, bukan musibah dalam dunia. Allah alam shawab, mungkin sampai sini kita bisa sampaikan. Intinya tidak lain tidak bukan, ikhwan, semangat kita dalam menuntut ilmu agama harus lebih daripada semangat kita ketika menuntut ilmu dunia. Ketika dari kecil kita belajar, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 untuk menuntut ilmu dunia luar biasa, Masya Allah. Kenapa itu tidak kita kerjakan ketika kita menuntut ilmu agama? Kenapa menuntut ilmu agama itu hanya waktu-waktu sisa saja kita berikan dalam kehidupan kita? Ya Allah. Padahal ilmu agama inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan bagi diri kita, kehidupan bahagia dunia akhirat. Maka lihat baik-baik, ikhwan. Lihat diri kita baik-baik. Jangan kemudian kita tidak proporsional tentang masalah ini. Ilmu dunia kita cari luar biasa mati-matian, tapi ilmu agama hanya kita berikan waktu sisa saja, bahkan tidak sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar selalu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengan itu pula kita insyaallah taala bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah terus berikan taufik hidayah kepada diri kita untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di via Clubhouse ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.